panjang. Wheelbase itu berkaitan dengan handling pada motor. Tadi sudah tak jelaskan kenapa aku pakai motor CRF 150 ini aku panjangkan. Jadi yang originalnya itu 1375 mili, aku panjangkan jadi 1455 mili. Wheelbase aku pakai panjang itu keuntungannya satu, motor lebih tenang, terutama wheelbase yang 1400an ke atas motor lebih tenang. Kemudian apa ya, dia bisa recovery teknik itu lebih dari, tak praktekin itu bisa lebih dari sekitar 80 cm untuk motor ini ya. Bisa recovery teknik, melakukan recovery teknik di bebatuan yang kotak gitu ya. Itu dengan posisi seperti ini itu bisa 80-an lah, 80 cm. Nah, ketika kita bisa melakukan 80, kenapa bisa 80 cm? Karena wheelbase-nya panjang. Jadi bukan istilah nek wheelbase pendek itu gampang Mustang. Gampang, enggak, itu soal semuanya gampang Mustang kecuali motor hill climb aja bisa Mustang. Nah, Mustang itu bukan soal wheelbase. Wheelbase itu tentang handling. Bukan tentang Mustangnya tapi handlingnya. Semakin pendek semakin lincah motornya. Jadi semakin panjang dia semakin smooth ya. Jadi itu yang membedakan menurutku loh ya ini. Cuman teman-teman bisa cari milis-milis atau website tentang wheelbase. Kalau menurut pengetahuanku, wawasanku, kalau wheelbase itu semakin pendek itu semakin gesit, semakin pecicilan, semakin liar. Kalau semakin panjang, agak panjang 1000 menurut saya, untuk terutama untuk motor enduro ya, untuk terabasan lah ibaratnya, itu 1400 ke atas itu bisa dikatakan dia lebih smooth, lebih kalem, lebih enak lah, lebih anteng. Nah kayak gitu ya. Soal Mustang itu bukan, itu human error. Kalau Mustang itu human error. Nah kenapa tadi aku jelaskan bisa aku memakai motor ini bisa 60 sampai 80 80 sekian ya. Itu bisa melakukan recovery teknik. Kenapa? Karena kita bisa dengan wheelbase yang 1455 kita bisa mencapai titik right triangle-nya itu posisi ban masih di atas gitu ya. Dengan ketinggian 60 cm sampai obstacle 80 cm. Itu posisi right triangle-nya itu posisi ban masih di atas. Tapi kalau sumbunya pendek, di bawah 1300 lah ibarat dikatakan seperti itu ya. Di bawah 1300 itu bannya itu di bawah top of the obstacle. Jadi di bawahnya. Jadi misalnya obstacle-nya tingginya segini, kalau wheelbase panjang 1400 itu bisa tetap di atas bannya. Tapi kalau wheelbase-nya pendek, dia harus di sininya. Jadi harus di sini, tidak bisa di sini, tidak bisa di top of the obstacle, tapi bottom off. Jadi harus di agak bawahnya karena wheelbase-nya pendek. Untuk apa? Untuk mencari right triangle namanya. Jadi posisi right triangle itu sangat penting sekali ketika kita melakukan sebuah teknik, ya macam-macam lah ibaratnya. Diposisikan right triangle ya. Nah itulah gunanya wheelbase. Jadi semakin wheelbase-nya panjang, semakin smooth, semakin tenang. Apalagi untuk balancing seperti tadi ya. Kemudian kalau motornya tuh wheelbase-nya pendek, itu semakin liar. Nah semakin liar. Kalau kita main motor yang wheelbase-nya pendek, itu berarti kita juga harus lincah. Nah, kalau canom lah ibaratnya. Tapi kalau untuk seumuran saya, untuk wheelbase yang pendek itu jujur saja saya mungkin akan capek ya.
karena faktor U. Kemudian saya juga pemain yang bukan pemain ugal-ugalan, dalam arti bukan pemain barbar. Saya lebih ke smooth, kalem ya. Jadi nggak yang blak gitu, enggak. Kemudian ini soal wheelbase ya. Kemudian wheelbase ini bagaimana? Sekarang gini, pertanyaannya adalah bagaimana aku bisa dapat wheelbase mas, wheelbase yang pas gitu ya. Nah caranya adalah teman-teman harus merasakan atau melakukan riset, survei menggunakan motor dengan wheelbase yang berbeda-beda. Nanti teman-teman bisa mengambil garis bawah bahwa oh aku cocok motor yang punya wheelbase ini sekian milimeter, karena bisa melakukan dari 11 teknik enduro. Aku bisa melakukan minimal 5-6 teknik dengan wheelbase yang sekian, ringnya antara sekian sampai sekian. Atau bisa, kalau motor sih relatif lah ya, relatif. Kalau motor relatif, ada yang senang lokal, ada yang senang build up, ada senang yang SE dan sebagainya. Aku nggak sebutin apa kalian harus teman-teman harus pakai motor ini untuk coba dan sebagainya, enggak. Tapi cobalah wheelbase-nya, wheelbase motor ini sekian. Oke, aku coba dengan 1-3 teknik yang teman-teman kuasai. Coba enak yang mana nih? Nah, istilahnya gitu ya. Kemudian ini bukan soal motor lah, bukan soal jenis motor 2 tak atau 4 tak, tapi wheelbase-nya. Jadi teman-teman harus bisa merasakan, oh ternyata wheelbase ini enak, lebih kalem dan sebagainya. Kemudian teman-teman cari wheelbase yang lebih pendek misalnya. Motor A, B, C, kan? Coba dipakai. Kemudian yang lebih panjang lagi, motor yang enduro Eropa lah ibaratnya, biasanya panjang-panjang ya. Itu dicoba lagi, ternyata oh yang enak yang mana? Oh wheelbase-nya yang paling pas, ukurannya paling pas. Kemudian jangan lupa SAG-nya juga ya, SAG-nya paling pas, wheelbase paling pas. Itu bisa teman-teman cari dengan cara teman-teman mencoba gitu ya. Nggak bisa teman-teman aku enak iki kok motornya wis enak, enggak. Teman-teman harus coba wheelbase, merasakan wheelbase. Entah itu motornya tinggi, entah itu motornya rendah, ground clearance-nya tinggi, motornya rendah, joknya maksudnya, joknya rendah tapi ground clearance tinggi, atau ground clearance rendah motornya panjang, wheelbase-nya panjang. Itu teman-teman bisa melakukan riset. Nah, kenapa CRF 150 ini aku suka kalau misalnya musim. Kenapa aku main di dua cuaca itu settingannya beda? Karena kalau kering biasanya aku ingin sedikit liar. Jadi untuk mengasah refleksku, refleks dalam hal sedikit konyol lah ibaratnya. Wah, nganggo gaya loh. Wah, main speed dan sebagainya lah ibaratnya. Di situ bisa gas-gaspol ya kalau musim kering ya. Itu biasanya aku main di 1435 sampai 1450 biasanya. Nah, 1435 mili sampai 1450 mm. Nah, biasanya itu. Tapi kalau mau musim hujan biasanya minimal aku pakainya dari 1455 sampai ke 1460. Loh kok bisa mas? Oh bisa, sini tak kasih tahu. Nah ini di sini ada lubang, ya toh. Ada lubang as belakang, dan teman-teman bisa lihat di sini swing armnya juga sudah aku ganti dari yang original pakai custom, dan kebetulan dulu aku disupport oleh DX gawean Jogja ini. DX swing arm ini untuk testing dan mencoba. Ini panjangnya aku lupa ya, cuman di sini lubangnya aku tambahin. Jadi lubangnya as ini aku tambahin sedikit lebih panjang. Jadi untuk dapat wheelbase. Jadi kalau aku mau pendekin
ini berarti aku majuin ke sana. Jadi tak cedakke lho ceritane. Nah, dicedakke ini kan 1455. Jadi diukur pakai penggaris itu aku pengen wheelbase-nya main di 1435. Berarti ini harus aku majuin sekian. Kemudian nanti berpengaruh pada rantai. Rantainya juga aku punya setup lagi, dua rantai untuk cuaca kering ya, Nah, gitu loh. Kemudian ringnya ya, ringnya itu 1435 sampai 1450 mm kalau di cuaca kering. Kalau di cuaca hujan ini 1455 tambah 5 mili lagi. Jadi 1455 ditambah sampai 1460. Nah, ini masih ada ruang banyak sekali di belakang ini ya, tuh ada ruang banyak, masih ada ruang ya sekitar berapa senti itu masih bisa dapat wheelbase 1460. Nah, 1460 ya. Nah, ini sokku sudah tabung. Nah, ini ada selang tabungnya. Nah, berkaitan dengan suspensi pada motor ya, pada motor. Kemudian tentang apa lagi ya? Tentang wheelbase motor build up enduro itu setauku sekitar 1480 sampai 1485an setahu saya. Kemudian untuk khusus motor build up yang di bawahnya enduro ya bisa untuk enduro, istilahnya untuk motor kecilnya, seri kecilnya itu biasanya 1460-an, 1460 sampai 1470-an. Nah, motor enduro itu apa aja ya, kayak enduro KTM, Gas, kemudian Husqvarna, Sherco, Beta enduro ya. Itu biasanya 1482, 1483, 1485an. Kemudian untuk wheelbase di bawahnya misalnya kayak Beta Extender, kayak Freeride, kemudian dan lain-lain lah yang merek-merek lain. Mungkin sepengetahuan dulu ya, itu sekitar 1460-an sampai 1470-an lah. Itu kenapa motor-motor enduro itu bisa melakukan teknik recovery, double flip, slappers, kemudian dan sebagainya itu sangat smooth sekali, sangat enak sekali. Kok orang gampang nyantol, motornya ground clearance-nya tinggi, kemudian dan sebagainya. Itu karena ya itu tadi, yang pertama adalah soal wheelbase berkaitan dengan suspensi, tinggi suspensi, depan belakang itu juga perlu diatur. Kemudian kalau motor lokal itu yang kecil seperti KLX S, KLX 140 itu pendek-pendek, KLX BF, kemudian GL dan sebagainya itu setahu saya ya 1200-an. Mendekati yang CRF itu pengetahuanku yang BF mungkin loh ya. Yang BF yang mendekati CRF 1300-an. Jadi teman-teman bisa pilih motor yang enak di yang mana. Kemudian teman-teman bisa melakukan modifikasi atau upgrade kaki-kaki, sekaligus swing arm, sekaligus teman-teman bisa setup wheelbase. Makanya sekali lagi tak tekankan, lu nyuwi meng sugesti ya, karena apa? Karena motorku jadi smooth ya, jadi smooth karena wheelbase-nya tak ukur sesuai dengan pengalamanku dalam dunia motor enduro, motor adventure. Jadi dalam dunia motor adventure itu macam-macam,
Nah, bisa kita setup sedemikian rupa. Kenapa kok ini nggak tak bikin wheelbase yang seperti motor enduro Eropa 1480-an? Kenapa? Karena shocknya dia nggak mungkin ngejar, karena travel suspensinya beda. Kalau yang enduro Eropa itu dia punya travel suspensi yang tinggi atau banyak, misalnya rongkilan atau 1,5 kilan ya. Travel suspensinya bisa masuk 1,5 kilanku. Kalau ini paling 1 kilanku tok, nggak sampai. Nah, jadi travel suspensinya lebih pendek. Jadi aku juga harus nggak sembarangan menghitung wheelbase yang aku inginkan. Jadi aku tetap juga harus mengukur panjang suspensi, travel suspensi, kemudian tinggi motor. Jadi harus tetap selaras agar tetap enak dikendalikan dan mencapai sesuatu yang kita inginkan, yang aku inginkan. Jadi nggak asal-asalan, ya gitulah. Oke, sampai jumpa lagi di video-video Evanon Wheels berikutnya. Entah itu tentang Trabasan, enduro, entah tentang dual purpose, cross country, motocamp, overland seperti yang kemarin, kemudian tentang enduro camp, teman-teman banyak yang belajar di Evanon Wheels, kemudian tentang pengetahuan wawasan tentang motor, dunia motor adventure terutama di Evanon sendiri yang kita akan bagikan informasi-informasi. Jadi teman-teman nggak usah sungkan, komen aja kalian mau tanya apa, insya Allah aku bikinin video. Misalnya teman-teman mau pengen dibikinin video apa, misalnya tentang setup apa gitu ya. Insya Allah jika aku mampu dan aku tahu tentang pengetahuan itu, nanti aku bikin video. Oke, sampai jumpa lagi. Oi.